Dopona atau Bupati, Ibu Wakil Bupati, lebih hormat Pak Dandim, Pak Kapolres, jajaran forum pimpinan daerah, Ketua PGRI, Kepala Dinas Pendidikan, Ketua DPRD Kabupaten Garut, Ketua MUI Kabupaten Garut, Sadanu Samilinggi, Hilap Bapak Maula Akbar Mulyadi Putra, sering teuing ka Garut, pas mejeungna digerebek ku Hansip. Kalau kita bicara ibu, maka kita bicara sebuah peristiwa, dan semua pasti mengalami peristiwa. Dia dilahirkan oleh seorang ibu. Karena dia dilahirkan oleh seorang ibu, maka dia mengalami perjalanan lahiriah dan spiritualitas dari mulai alam rahim, kemudian alam dunia. Ketika terlahir, maka orang Sunda menyematkan nama pada ibu adalah Induk. Kalimat indung itu saya menulisnya dalam sebuah lagu, judulnya Indung, yang sangat legend bagi perjalanan hidup saya. Kenapa sangat legend bagi perjalanan hidup saya? Karena lagu itu ditulis sebagai bentuk ekspresi kecintaan dan hilangnya ruh dalam jiwa seorang manusia bernama Deddy Mulyadi ketika ditinggalkan oleh ibunya. Ditinggalkan oleh ibu, sesungguhnya ditinggalkan separuh jiwa dalam hidupnya, karena ibu adalah bagian dari jiwa kita. Maka saya menulis kalimat-kalimat sederhana dalam bahasa Sunda. Kalimatnya sederhana. Ibu adalah kampung bagi nostalgianya seorang anak. Karena dia kampung, kemanapun manusia, dia akan kembali ke kampungnya. Setiap kegundahan yang dialaminya, maka dia ingin kembali ke itu. Karena dia ingin kembali ke ibunya, dia ingin menenangkan seluruh jiwanya, dan ingin kegelisahannya itu, jiwanya diisi oleh ruh ibunya untuk hidup bersama kembali dalam dunia yin dan yang. Karena paninengan, siapapun dia, dimanapun dia, kemanapun dia pergi, pasti ingin kembali pada ibunya. Maka di setiap peristiwa, ketika orang Idul Adha atau ketika orang Idul Fitri, bagi ibunya yang masih ada di kampungnya, maka dia akan mengorbankan apapun dalam dirinya untuk bisa pulang. Kenapa? Dia nineng. Kenapa nineng? Dia teringat. Kenapa teringat? Terlalu banyak kenangan bersama seorang ibu. Apa yang diingat oleh seorang ibu? Lambaian tangannya tidak akan bisa diganti oleh lambaian tangan siapa. Dekapannya tidak akan bisa diganti oleh dekapan siapapun. Bahkan, maka saya menulis kalimat sederhana, samping kebat gogoleran, karena saya lahir tahun 71. Waktu itu kaum ibu selalu menggunakan sinjang. Maka kaki yang terindah, yang membuat ketenangan dan kedamaian bagi seorang anak adalah kakinya seorang ibu. Ibu saya anaknya 9. Ketika kakinya diletakkan, orang Sunda bilang yang punyar, maka seluruh anaknya berlari berebut samping itu. Di mana letak kedamaian dalam hidupnya? Ketika saya ingat betul, ketika saya usianya 3 tahun, 4 tahun, maka sinjang ibu saya yang digunakan untuk ayun, maka lahir lagu Ayun Amin. Dari sisi kesehatan, kenapa anak-anak sekarang hiperaktif? Salah satu penyebabnya adalah hilangnya tradisi di ayun dalam setiap waktu. Ayun itu cermin apa? Ayun itu cermin ketika mendidik anak, maka dia lepas, dipegang lagi, dilepas, dipegang lagi, dilepas, dipegang lagi. Pada saat dilepas, dipegang lagi, maka dia tertidur lelap.
Maka disitulah ayun ambing. Kenapa anak-anak sekarang kehilangan identitas anak-anaknya? Karena banyak dilepas, tidak dipegang lagi. Kemudian dari situ juga lahir kalimat lembur paninengan. Kemudian ada kalimat ngaguru kukan bodohan, ikhlas tesi kapinteran. Apa itu? Saya hari ini termasuk orang yang punya pendapat ukuran ibu bukan ukuran istri. Beda. Ibu itu tidak usah pintar dari sisi intelektualitas. Ternyata terbukti ibu saya yang tidak bisa baca tulis, yang tidak bisa sekolah karena hanya sampai kelas 1 SR zaman itu. Tetapi intelektualnya rendah. Apa saya selalu menganggap ibu saya nggak boleh di depan, kalau duduk nggak boleh sama tamu. Kenapa? Bodoh ini mereka. Maka ibu saya mengambil posisi, dia selalu berkata, rumah sa ente sekolah mikma, rumah sa bodoh mikma, rumah sa teu bisa maca, teu bisa nulis mikma. Karena rumah sa dia merasa, karena merasa dia mundur ke belakang, dia tinggal di dapur untuk mengatur seluruh kehidupan anak-anaknya yang 9 itu. Maka dia bangun jam 4 dini hari. Ketika jam 4 dini hari dia bangun, apa yang dia lakukan? Mengeluh? Tidak, dia ambil kayu bakar, dia belah dengan tangannya sendiri. Dia memasak, menyalakan api. Itu bukan persoalan gampang zaman itu, persoalan yang susah, apalagi musim hujan deras atau musim hujan ngebul. Itu perjuangan yang tiada tara. Setelah itu apa yang harus dia lakukan? Membangunkan seluruh anaknya yang 9, memandikannya tanpa pembantu, tanpa babysitter, tanpa siapapun. Di tangannya itu seluruh anaknya dibelai dengan penuh cinta. Di tangannya itu seluruh anaknya digerakkan, dimandikan. Setelah dimandikan, didudukkan. Setelah didudukkan, apa yang dilakukan ibu saya? Maka dia jam 4 dan jam 5 masakannya sudah selesai. Makan nasi pagi itu hanya berbekal garam, kemudian disuapin pada anaknya satu-satu. Setelah itu yang besar sekolah, yang kecil di rumah. Maka bekal ke sekolah zaman itu tidak ada bekal uang, tidak ada pakai sepatu, hanya pakai sendal jepit, satu merah, satu hitam. Kemudian apa yang diberikan oleh dia pada anak-anaknya? Doa. Kalimatnya sederhana. Kerpejemi bodoh, maneh mah ulah bodoh. Kerpejemi katinggalin batur, maneh mah ulah katinggalin. Maka apa pandangan yang dimiliki oleh ibunya? Mengantar ke sekolah? Tidak, zaman itu belum diantar ke sekolah. Gak ada anak diantar ke sekolah. Apa yang dilakukan? Dia berdiri di depan rumah, dia lihat seluruh anaknya yang berjalan, sampai anaknya itu tidak terlihat oleh matanya. Setelah itu apa yang dia lakukan? Berpikir hari ini masak harus dengan apa? Pergi ke warung kah? Nyari tukang sayur? Tidak, dia berlari ke pinggir hutan. Dia berlari di pematang sawah. Dia berlari di pinggir sungai hanya untuk mendapatkan udang-udang kecil, hanya untuk mendapatkan mujair-mujair kecil. Dia tidak ada minyak di rumahnya, tidak ada urusan dengan minyak itu. Maka dia membakarnya, memepesnya. Yang penting anak-anak saya bisa makan. Setelah itu apa yang dia lakukan? Nasinya hanya cukup sehari 1 kali. Maka dia mencari makanan tambahan. Maka diraihlah singkong-singkong itu, dibuatlah makanan-makanan tambahan. Seluruh anak-anaknya perutnya harus selalu terisi. Jagung garing digarapnya, singkong dimasaknya, gandum dimasaknya, siki karet dimasaknya. Di rumah harus penuh makanan. Kita nggak punya uang, tapi kita tidak boleh lapar. Ayahmu sakit, jangan kau ganggu. Biarkan dia untuk menggapai kesembuhannya. Biarkan yang selalu menanggung beban itu adalah ibu. Semakin manusia mengalami tekanan, semakin manusia mengalami penderitaan. Seberapa berat penderitaan yang dialami setiap manusia, sesungguhnya itu adalah jalan menuju kemajuan. Ketika air ditekan, maka dia tekanannya akan kuat.
dan dia naik ke atas. Maka sehari-hari ini saya berkata pada siapapun, wahai anak-anak Garut, bersyukurlah menjadi orang miskin. Bersyukurlah menjadi orang yang rumahnya jauh dari pusat kota. Bersyukurlah jadi orang pinggiran. Bersyukurlah jadi orang yang liat ragap te ayat. Kenapa? Karena Anda punya jalan untuk menuju kemajuan. Kepedihan Anda adalah doa ke langit-langit arasy-Nya Allah. Dan disitulah doa yang sesungguhnya. Sehingga saya selalu melihat orang-orang yang sampai puncak keberhasilan selalu orang-orang yang menderita dalam dasar kehidupan yang sangat berat. Untuk itu, anak-anakku hari ini, jangan terlalu bahagia kalau Anda hidupnya terlalu senang. Kenapa? Anda tak sempat mendapat tantangan. Janganlah terlalu bahagia bagi Anda yang setiap hari naik motor ke sekolah, naik mobil. Kenapa? Anda tak sempat berlari. Karena Anda tak sempat berlari, suatu saat Anda akan berlari. Suatu saat Anda harus lari mengejar orang lain. Orang tuamu nggak ada, ayahmu nggak ada, ibumu nggak ada, hanya kamu. Maka pendidikan yang terbaik adalah mendidik kemandirian. Kemudian ngaguru ku kabodohan ikhlas esi kapinteran. Kenapa? Apa yang membuat kepandaian manusia? Keikhlasan. Di mana letak keikhlasannya? Berulang-ulang saya selalu cerita dari tangan seorang ibu yang buta huruf, anak-anaknya sekolah, jadi sarjana, yang paling bungsu berdiri hari ini, tak ada satu jengkal tanah pun yang terjual, tak ada satu batang pohon pun yang dijual. Apa yang membuatnya? Keikhlasan. Sehingga manajemen negara, manajemen pengelolaan APBD harus manajemen induk. Maka pemimpin harus memiliki sifat ibu. Kalau pemimpin tidak punya sifat ibu, Anda tidak akan bisa memakmurkan rakyatnya. Alasannya, anggarannya tidak ada. Tidak ada kalimat anggaran, tidak ada bagi seorang pemimpin yang punya sifat ibu. Kenapa? Saeutik mahi lobanyesa. Karena saeutik mahi lobanyesa, maka membaca anggaran itu sama dengan ibu mengelola pabeasan. Sama dengan ibu mengelola gaji suaminya yang minus 200.000. Maka seluruh daya upayanya akan digerakkan. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang haram. Maka buku anggaran dibaca dengan penuh cinta. Dialirkan tenaga, ini harus tercapai, ini harus tercapai, ini tak harus tercapai, ini harus tercapai, ini tunda dulu, malu kita, ini tunda dulu. Apa yang dimaksud? Ibu kita rela tidak makan demi anak kita. Ibu kita rela lebaran tidak menggunakan baju baru, yang penting anaknya pakai. Ibu kita rela berpuasa, yang penting anaknya bisa bersekolah. Maka para pemimpin harus rela berpuasa, yang penting anaknya sekolah, yang penting anaknya di rumah sakit dibayar. Dan situ berpuasa apa yang dilakukan? Berpuasa dari pemborosan anggaran, berpuasa membagi anggarannya, utamakan publik, berpuasa. Dari situlah saya selalu punya keyakinan. Apa ya keyakinan saya sampai hari ini? Ibu saya. Apa yang membuat saya selalu tegar dari dulu sampai sekarang adalah ibu saya. Seberapa besar hantaman badai yang saya hadapi, seberapa tinggi terpaan angin yang saya nikmati, saya selalu ada ibu saya yang datang menemui saya. Dan saya selalu rumus hidup saya cuma satu. Kalau saya menemui kesulitan hidup yang tidak bisa diputuskan, tidak bisa ditemukan solusinya, maka jalan terakhir bagi saya adalah jam 12 malam saya menangis di makam ibu saya. Maka saya menemukan banyak ibu hari ini. Mohon maaf, banyak ibu hari ini yang kehilangan sifat ibunya. Banyak ibu hari ini kehilangan sifat ibunya, kehilangan sifat sabarnya, kehilangan sifat pengasihnya, kehilangan sifat penyayangnya, kehilangan sifat sederhananya. Kenapa seperti ini?
Kenapa kemiskinan mereda? Apa sih yang membuat kesulitan hari ini bandingkan dengan kesulitan tahun 70? Beda. Semiskin-miskinnya orang Garut hari ini masih makan telur. Semiskin-miskinnya orang Garut hari ini masih punya motor cicilan. Tapi kenapa hutang Bang Emoknya besar? Perilaku hidup yang tidak berubah. Tradisi jajan ibunya tinggi. Tradisi ingin panas barang lihat tetangganya. Tidak mengutamakan pendidikan anaknya. Kemudiannya Abdullah bicara pada anaknya, "Pak Gubernur, anak saya main HP saja." Sia indungna main HP wae. Saya hari ini lihat postingan keren banget. Orang Bogor anak SD. "Saya calon gubernur Jawa Barat. Ingin sekolah jam 5:30. Saya siap di sekolah jam 5:30. Saya tukang traktor. Lebih baik sekolah 5:30 minum air teu molor wae." Saya luar biasa. Apa sih? Apa yang hilang dari ibu-ibu hari ini? Etos. Apa yang hilang ibu hari ini? Doa. Kenapa? Waktunya dihabiskan di gadget. Tidak dihabiskan dalam rintihan tafakur yang menggetarkan rasa dan cintanya pada Allah. Tidak merehat dirinya. Dalam apa? Dalam ruang-ruang gelap untuk berdoa bagi anak-anaknya. Setelah itu, speak up di mana-mana bercerita tentang kesusahannya. Beda dengan ibu tahun 70, tidak pernah mengakui kesusahannya, tidak pernah mengakui tangisannya. Dia berusaha berdiri tegar menghadapi tantangan yang berat dalam hidupnya. Kalau Indonesia ingin bangkit, Jawa Barat ingin bangkit, bangkitlah ibu-ibunya menjadi ibu-ibu yang seperti Lasminingrat. Saya banyak kasus. Saya ini tiap hari ratusan orang datang. Suatu saat ada orang datang untuk bercerita tentang anaknya yang tidak bisa nebus ijazah. Berapa? 6,5 juta. Karena dia sakit, saya titipin 1,5 juta. Kemudian saya transfer ke rekening sekolahnya. Kepala sekolahnya nelfon pada saya, "Pak, sebenarnya hutangnya cuma 4,5 juta. Terus yang 2 juta ini dipesan sama ibunya, kasihin sama dia. Sudah minta masih berbohong." Itulah ibu kita hari. Saya menurut dada. Kenapa? Kenapa orang miskin ini masih berusaha diminta bantuan, dan dalam bantuan itu dia masih berbohong? Untuk itu, saya ngajak pada semua, kalau ditanya, "Kenapa Kang Deddy kelihatan sehat terus? Kegiatan saya tuh gila. Jam 5 itu saya udah keluar. Sehari kemarin saya menyelesaikan